Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Azahwah pada praktikum geometri. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik dan garis terhadap bidang. Perlu diketahui dahulu bahwa ada dua kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama yaitu titik di dalam bidang, artinya titik tersebut termasuk ke dalam bidang, dan yang kedua adalah titik di luar bidang, yaitu titik tersebut tidak termasuk di dalam bidang. Sementara untuk kedudukan garis terhadap bidang ada tiga, yaitu yang pertama garis yang sejajar pada bidang, yang kedua adalah garis yang menembus bidang, dan yang ketiga adalah garis yang ada pada bidang tersebut. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita mulai praktikum kita kali ini. Langkah pertama kita akan membuat slider dengan klik menu slider, lalu kita bisa tulis namanya yaitu X1 dengan nilai minimumnya sebesar -3 dan nilai maksimumnya sebesar 3 dengan incrementnya 0,5, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan buat slider yang kedua dengan nama X2 dengan nilai minimum dan maksimumnya sama seperti slider yang pertama tadi, yaitu nilai minimumnya -3 dan maksimumnya 3 serta incrementnya juga 0,5. Lalu kita pilih OK. Jika sudah, kita akan mendapati dua slider seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat titik dengan cara kita menginput di input box, lalu kita klik misalkan titik A sama dengan buka kurung X1,1 tutup kurung lalu enter. Lalu kita bikin lagi titik kedua yaitu titik B sama dengan buka kurung X2,1 tutup kurung lalu kita enter. Maka di sini akan kita dapati dua titik yang berbeda, yaitu titik A dan B yang saling berhimpit gitu, saling ada di titik yang sama. Nah, kita bisa lihat nih slidernya, kalau kita geser maka titik tersebut akan bergantung pada pergeseran slidernya seperti ini. Untuk membedakan kedua slider tersebut, kita bisa ganti warna dari slidernya dengan klik kanan Object Properties. Lalu kita bisa ganti warnanya sesuka kita. Misalkan di sini diganti warna pink atau oranye agar lebih terlihat dan warna hijau. Lalu kita close dan selanjutnya kita akan mengetik lagi di input bar ini. Kita bisa bikin segmen poin, poin. Kita ganti poinnya menjadi A, B untuk menghubungkan segmen dari titik A dan juga titik B. Jika sudah, kita tutup kurung lalu enter. Nah, maka akan ada segmen dari titik A dan titik B seperti ini. Nah, kita bisa ganti ini menjadi P. Bebas ya, mau diganti sama huruf apapun juga boleh. Nah, ketika kita geser titiknya, maka slidernya pun akan bergeser mengikuti titik atau titik mengikuti slider gitu. Jadi sama aja. Nah, kita bisa cek dulu nih segmennya itu berfungsi ya. Jadi kalau misalkan A-nya itu bergeser, maka segmennya akan lebih jauh, dan begitu pun untuk titik B-nya. Kemudian kita akan membuat titik yang menempel pada segmen. Misalnya kita beri nama titik C. Kita bisa tulis di input bar dengan cara klik C sama dengan poin buka kurung objek, lalu kita ganti objeknya itu menjadi objek P. Lalu kalau sudah, kita enter, maka kita dapat poin baru yang menempel pada segmen A ke B ini. Di sini bisa kita lihat bahwa titik C-nya itu akan mengikuti pergerakan dari slidernya juga. Jadi kalau misalkan slidernya semakin panjang, maka titik C-nya ini akan tetap di segmen tersebut gitu, tapi mengikuti pergerakan dari slidernya seperti ini. Kalian bisa coba-coba dulu slidernya. Lalu kita akan lanjut membuat titik D dengan cara mengisi pada input bar, yaitu D sama dengan buka kurung 2,0 tutup kurung lalu enter. Maka akan didapat poin atau titik D seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis, yaitu dengan cara menginput pada input bar S sama dengan line buka kurung poin, poin. Nah, di sini untuk poinnya itu kita ganti menjadi D, P.
lalu tutup kurung dan enter, maka akan kita dapati sebuah garis seperti ini. Kemudian untuk melihat bentuk 3D grafiknya, kita bisa klik menu view, lalu kita klik 3D grafik, lalu akan muncul bentuk 3 dimensi dari grafik yang sudah kita buat tadi. Di sini kita bisa amati dan bisa kita lihat ada titik-titik yang sudah kita buat tadi. Dan juga segmen dari AB-nya ini bisa terlihat ya teman-teman tuh. Kalian bisa amati dulu, di sini ada titik C yang sudah tadi kita buat dan juga titik D yang menempel pada garis. Jadi untuk segmen dari AB ini tidak menempel pada garis itu. Selanjutnya kita akan membuat suatu bidang dengan cara mengetikkan persamaannya pada input bar, yaitu X plus Y sama dengan 2Z. Lalu akan muncul suatu bidang seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ini adalah bidang yang sudah kita buat. Nah, kita bisa amati dan kita lihat kembali kedudukan garis dan juga titik terhadap bidang yang sudah kita buat, teman-teman. Nah, kalian bisa putar-putar dari grafik yang sudah kalian buat ini untuk kalian amati. Bisa putar ke atas, ke bawah, ke samping kanan dan juga kiri. Di sini bisa kita lihat ada beberapa kedudukan titik terhadap garis dan juga terhadap bidang. Untuk titik terhadap bidang sendiri itu adalah titik yang ada di luar bidang, karena ini nih titiknya tidak ada di dalam bidang atau tidak ada di bidang tersebut gitu. Jadi ini termasuk titik yang ada di luar bidang. Nah, teman-teman juga bisa hilangkan dari grafik atau beberapa gambarnya seperti bidangnya kita bisa hilangkan, atau sumbu X dan sumbu Y-nya juga bisa kita hilangkan dengan cara mengklik menu-menu yang ada di atas tersebut. Misalkan di sini saya akan menghilangkan sumbu X dan Y-nya, maka akan tersisa hanya garis, titik dan juga bidang yang sudah kita buat. Kita bisa putar bidang yang sudah kita buat ini dan kita bisa amati, teman-teman, di sini ada titik-titik yang tadi sudah aku bilang. Nah, di sini juga ada garis yang menembus terhadap bidang. Jadi dia ini garisnya menembus kepada bidang. Kedudukan lainnya yaitu ada garis yang sejajar sama bidang dan juga ada garis yang terletak pada bidang. Namun untuk kasus kali ini kita hanya membuat garis yang menembus bidang. Jadi kalau kalian lihat dari samping bidangnya, maka garisnya itu menembus ya dari atas ke bawah seperti ini, teman-teman. Kalian juga bisa lihat perpanjangan dari garis yang sudah dibuat dengan menggeser slider yang sudah kalian buat. Jadi nanti akan terlihat juga bentuk dari perpanjangan garis yang sudah kalian buat tadi. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini tentang kedudukan titik dan garis terhadap bidang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.